bahwa jahanam. Tapi kalau kopi Arab yang di Indonesia itu agak itu ada pedas-pedasnya. Ada jajanya. Ada jajanan. Ini saya buka dulu ganti yang satu ya guys ya. Ini GT guys. GT itu dari mana tadi mas? Mandiri Mahamulia, Pasuruan Jatim, Indonesia. Ya, di sini 13 mg tar, 1,0 mg nikotin. Terus ada tulisannya di sini tidak ada batas aman, mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya. 4.000 zat penyebab kanker. Nggak jelas itu tulisannya. Saya tuh bingung kadang-kadang ditulisnya begini itu karena tapi mereka tetap bikin. Alasannya apa? Saya pernah dengar cerita itu bahwasanya di Amerika dulu karena nggak ditulisin begini, ya kan? Ada orang klaim bahwasanya dia sakit gara-gara merokok dengan rokok apa itu bla 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 gitu. Akhirnya dia kena denda. Perusahaan rokoknya sampai berpuluh-puluh miliar itu. Itu sebenarnya itu alasannya. Maka kali ini mereka mau nggak mau tetap ditulisin begini supaya terhindar dari denda. Maksudnya udah diperingatkan gitu kan. Tapi sebenarnya dalam penelitian manapun belum ada bukti spesifik bahwasanya saya belum pernah lihat gitu loh. Kecuali mereka peneliti itu kan namanya juga manusia, saya nggak percaya 100%. Orang-orang tua itu aja merokok dari bayi sampai tua pun pakai tekan masih bisa kok ya. Iya. Terus ini, tapi nggak tahu kalau rokok-rokok luar negeri itu dikasih racun ya nggak tahu. Ada tulisannya lagi dilarang menjual memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Jadi kalau nggak hamil boleh diberi. Isi 20 ada barcode. Ini saya batuk bukan karena corona ya. Jangan salah. Betulnya itu batuk menahun ya. Ini ada tulisannya rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Layan berhenti merokok 0800 177 6565, ada tulisannya begitu. Terus ada tulisannya Driving Force GT. Terus di sini ditulis 12.800 harganya. 12.800 saya beli sekitar 10.000 atau berapa. Saya ambil air putih dulu guys. Harus ada air putihnya ini. Saya coba ya. Isi 20, baunya khas rokok barat, rokok putihan. Sosnya itu agak beda. Kalau yang nggak biasa mungkin mereka akan bilang baunya itu kayak hampir kayak kencing tikus. Sosnya hampir loh ya. Tapi tetap sedap aja. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kebiasaan saya kasih, saya bromet dulu, saya bakar dulu karena asumsi saya ini apa itu sama ada yang di sini busa-busa yang di sini nggak ikut kesedot. Jangan. Jelas kan? Tadi aja kurang berpadu. Apa? Di sini gitu. Guys, kita apa itu sambil ngerokok minum air putih. Air putihnya dari kendi guys. Tapi ini setelah yang seger itu dari kendi. Itu sudah dimasak ya, sudah digodok. Kalau di kampung itu gitu. Terusnya ada juga ada melinju. Melinju jadi merokok sambil ngopi sambil makan melinju. Saya nggak review melinju ya, kita review, tetap fokus pada rokok aja. Ini nganu. Hisapan pertama itu ya tukar rokok. Iya, oleh ternyata. Enak. Hisapan pertama itu tetap terasa ininya khas rokok putihan, nyegrak. Tapi halus, hitungannya halus ini, nggak terlalu nyegrak kayak kalau saya ngerokok Marlboro ataupun Marlboro yang merah itu, wah nyegrak banget. Ini kayak hampir kayak Marlboro yang putih.
nyengat, agak nyengat tapi nggak nyereng. Terus rasanya yang tertinggal itu di apa itu langit-langit mulut itu terasa kayak kayak ada ini kita hisap kertas itu loh, kita bakar kertas terus dihisap itu kayak ada sisanya melekat di atas langit-langit. Nyereng guys, agak nyereng. Tapi untuk ukuran rokok putihan enak ini beneran, daripada yang John ini walaupun bungkusnya cakep ya kan, tapi saya rasa lebih enak ini. Coba Jadi John. saya coba ini aja, ini aja. Tapi sebenarnya saya tuh penasaran sih sama yang ini. Tadi kan saya sudah coba ini. Tadi loh. Oh iya Mas, saya itu aja. Rasanya bingung. Rasanya ya kalau saya rokok putih itu nggak terlalu bisa membedakan secara detail. Hampir sama ya. Hampir sama semuanya itu menurut saya hampir sama. Tapi ini sausnya itu kalau diperhatikan itu hampir kayak itu kencing tikus. Hampir kayak begitu. Sausnya itu hampir kayak kencing tikus. Kita netralkan sama kopi guys. Hampir seperti kencing tikus. Alhamdulillah mantul. Kok tahu ya kalau itu kencing tikus? Karena sering itu guys, sering apa itu, kamar saya itu sering ada tikusnya. Kadang-kadang kencing di situ, curut sama tikus itu ya, kecil-kecil itu. Ya tapi hampir sama juga itu baunya. Nggak ada panasnya sih, panasnya kurang, rasa panas di mulut itu kurang, enak, bisa menikmati saya yang ini, joy rasanya itu. Kalau menurut itu ada kisah juga guys, bahwa kalau tanaman tembakau itu katanya dari kencingnya setan atau Kencing iblis. jin. Kencingnya jin. Itu benar apa enggak saya nggak tahu. Katanya. Mungkin harusnya terjim mutanya. Iya. Nah, ini enak guys. Putihan tapi dia nggak terlalu nyegrap memang. Halus. Iya. Tapi anak nyerangnya Ada nyerengnya. Nyereng itu nggak apa-apa, pokoknya nyereng lah itu. Nyerang maksudnya kalau diseret itu kayak ada sesuatu yang menyerang kita itu loh. Iya. Pokoknya apa tuh terasa lah intinya, harapannya terasa. Gitu ya. Murah 10.000 atau berapa sih, atau kalau nggak 15 ribuan itu harganya, lupa saya. Ini di Indomaret ada apa enggak ya? Nggak ada lah. Di mana beli? Non sampok, Sampok. Di warung toko sampok, biasa. toko-toko biasa. Ada pita cukainya, cuma saya kok kurang yakin ini ya rokok cukai. Tapi sepertinya sih rokok cukai ini. Ada pita cukainya kok. Indonesia 12.800. Isi 20 batang. Saya rasa ini rasanya juga hampir kayak ini Marlboro. Saya soalnya nggak kebiasaan rokok Marlboro ya. Paling rokok Marlboro itu selingan-selingan gitu aja. Jarang banget saya rokok model begini. Cepat habis itu pasti kalau rokok begini. Tapi kalau masalah rokok itu, produksi rokok itu kayaknya yang paling bagus tuh memang dari Indonesia. Ya, rokok yang paling terkenal dari Indonesia. Dari Indonesia. Jarum aja sampai ke nasional. Jarum. Oh, gudang garam internasional. Iya. Gudang garam yang Arab ya ono, ya kan?
Malaysia ya ada, Singapura apa semua ada, di mana-mana. Tapi banyak yang di Malaysia itu yang ini, yang buatan Malaysia sendiri mungkin. Ini guys ya, saya lanjutin aja yang rokok ini coba. Gudang garam spesial. Ini memang spesial benar-benar karena saya yakin ini ketika saya rasain tadi pagi itu rasanya itu baunya itu benar-benar terasa bau wanginya, wangi racikan ini ahli. Dan ini saya kira umurnya lebih tua dari saya rokok ini. Maksudnya lebih tua itu dulunya itu loh, mulai produksi pertama kali, bukan sekarang ini. Tapi ini mungkin rokok yang paling apa ya? Paling dengan tumbuhan apa ya? Sampah hidrolik ya? Sampah tumbuhan ya? Sampah tumbuhan? Nah, yang khusus tumbuhan. Gini ya maksudnya? Ya kan ada sampah yang plastik, terus ada sampah yang... Itu maksudnya yang paling aman. Iya, paling aman. Aman lingkungan, Dia ramah paling lingkungan. Soalnya bungkusnya aja enggak kan guys, bungkusnya dari daun apa tuh? Daun jagung. Daun jagung. Terus kalau ini kan kertas kan udah Produksinya produksi manusia ya. Kalau ini kan masih alami banget nih, daun jagung. ramah lingkungan lah ya. Ramah lingkungan. Mungkin secara apa itu, secara apa jajat negatifnya itu sedikit ya. Karena dia tuh daun-daunan semua. Di sini juga paling ini ada amarannya itu merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Sebenarnya nggak rokok doang sih, apa aja semua itu bisa menyebabkan seperti itu kalau berlebihan. Coba aja kalau nggak percaya, sampai itu minum air putih sampai berlebihan nanti kembung, badannya itu pada membengkak, odem bahasa ininya, bahasa medisnya. Ini ya rokok organik ini guys, karena semuanya dari tumbuhan. Harganya di pita cukai itu 5.100, isinya 6 batang, ada barcode-nya juga. PT spesial ya kan, spesial PT Gudang Garam TBK, isi 6 batang. 6 batang terus itu satu bungkus 5.000 Ya. Berarti kisaran apa tuh, satu batangnya tuh kurang dari 1.000, tapi hampir 1.000. Tapi harganya ini kalau di pasaran bukan lagi 5.000, 7.000 sekarang. 7.000 ya. Berarti satu batang itu nilainya 1.000 guys. Mahal loh, rokok satu batang 1.000 itu sudah termasuk rokok mahal. Udah rokok kelas-kelas mahal. Coba ya guys, dia kalau rokok ini dia nggak betah guys. Saya nggak kuat kalau itu, terlalu pengaruh rasanya. Saya coba ya, enak banget rasanya, bener-bener enak. Cuma harus dihayati karena lama habisnya. Aroma khas gudang garamnya itu muncul, wangi. Lobot, bentuknya juga eksotis. Terus ketika kita sedot itu, tarikan pertama itu langsung terasa daun jagung mudanya ini. Jadi kalian nanti teman-teman semua kalau ada yang minat misalnya mau beli itu bisa lewat komentar ya, kita bisa lewat komentar. Emang pernah roll begitu ya? Nanti saya dicarikan ini suhunya. Nanti silahkan pesan GT John. Tapi kalau itu saran dari bapak saya guys, bapak dia juga itu kalau kita mau rokok dan rokoknya itu sehat, maksudnya nggak terlalu berefek samping, itu rokoknya satu jenis saja, jadi jangan pindah-pindah, gonta-ganti. Kalau bapak saya itu rokoknya gudang garam kretek, punya uang ya gudang garam, nggak punya uang gudang garam. Gudang garam merah. Gudang garam ini merah kretek. Iya kan gudang garam kretek kan oke, atau gudang garam kretek sing hijau. Gudang garam merah itu.
garam terus rokoknya. Tapi sampai sekarang tuh bapak masih tetap sehat, maksudnya kuat. Sampai sekarang masih merokok guys. Saya tuh dulu pernah saya kan nggak cocok rokok itu yang sukun putas, saya nggak cocok. terus saya tuh setelah merokok itu terpaksa saya kan main ke rumah teman saya di Purwodadi. Saya cari senior rokok, sedangkan saya nggak ada. Akhirnya saya dikasih sama teman saya itu sukun putas. Saya merokok di sana karena dulu kan masih mondok, dapat rokok gratis, saya seneng banget. Saya ngerokok over gitu, gratis aku udah gitu. Akhirnya saya over banyak. Setelah pulang ke pondok, saya tuh akhirnya muntah darah. Setelah itu saya di ronsen, paru-paru saya itu ada sedikit flek lah gitu, masih gejala tapi belum sampai parah. Terus tapi saya tetap merokok itu, tapi sambil minum obat. Saya masih merokok. Saya diberikan teman saya, kamu tuh kok di ronsen paru-parumu apa itu masih tatu kok masih rokok. Saya jawabnya gini aja, bapak saya tuh di ronsen paru-parunya udah hilang loh. Kalau hilang lupa. Udah hilang. Udah gak kelihatan. Tapi terus tetap merokok. Cekos. Tapi masih sampai sekarang bapak itu masih sehat, masih tetap merokok. Alhamdulillah. Guys, awet banget ini. Awet banget baru di ujung ini. Makanya itu biasanya yang rokok begini itu hanya orang-orang kuat guys. Orang-orang lemah dilarang merokok begini guys. Saya kalau pengalaman jelek sama rokok itu rokok jarum guys, beneran. Sampai sekarang pun kalau merokok jarum lebih dari 1 batang guys, meriang makan badan saya. Nggak tahu kenapa itu tapi meriang, mungkin ada jinnya itu jarum. Rokok jarum itu saya pernah punya pengalaman karena dulu biasanya kalau kerja itu kan kita ngerokoknya surya ya kan, surya terus karena kehabisan surya itu akhirnya rokok jarum. Satu hari itu rokok jarum itu 3 bungkus kalau nggak salah waktu itu. Wah, muntah darah guys, gara-gara jarum yo. Gara-gara jarum tobat aku bariku yakin. Gara-gara jarum buat obat muntah. Tapi nggak sampai aku mau berobat. Itu nggak sampai saya. Paling saya istirahat itu aja, terus alhamdulillah besoknya lagi udah sembuh. Setelah itu tobat guys, merokok jarum. Jarang banget aku kalau nggak kepaksa gitu. Ada gratis sih tak rokok tetepan. Ya tapi ya guys, ini bukan kita menjelek-jelekan salah satu merek enggak. Kita kan rokok itu kan berselera masing-masing. Iya. Kalian mungkin apa itu? Ada yang selera jarum itu, selera cocok. Kita hanya ngobrol-ngobrol aja, berbagi cerita. Gitu. Silakan yang cocok sama jarum lanjut sama jarum. Kadang-kadang itu orang apa itu ngerokok surya juga karena dia cocoknya jarum. Surya jadi apa itu nggak enak atau madorot sama dia kan bisa juga. Tapi saya pernah memang punya pengalaman jarum begitu. Kurang ini. Sampai sekarang itu tadi sampai sekarang. Kemarin saya kan dikasih rokok jarum 1 plat sama itu sama mertua. Sama mertua itu dikasih jarum saya rokok 1 plat. Saya rokok itu habis sekitar 1 batang masih oke lah, ya kan. Habis 2 batang meriang lah itu badan itu panas, udah nggak enak. Tapi tetap saya lanjut aja sampai habis. Ya penjajal di dalam. Udah semua guys, sudah saya cobain semua ini tadi. Sing John itu John. Loh, gue udah genten pendapatmu tentang John ini gimana? Sebenarnya saya tuh udah agak sesak gitu. Saya nggak pernah nyebut juara banget. Ini udah nyebut berapa kali ini? Udah berapa 6 kali ini, beda-beda. Tapi denger review saya nggak apa. Insya Allah saya kemarin. Ya kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
saya tuh pernah itu mendengar salah satu pengalaman dari kiai tentang merokok. Jadi kalau kita merokok itu kalau mau tetap sehat itu ya sambil sedotan sambil ingat Allah gitu. Ya guys, terus kita menikmati hidup. Kalau kita bisa menikmati hidup lewat sekedar dengan asap saja. Bayangkan aja kalau orang menikmati hidup harus dengan beberapa mobil mewah, kan susah guys. Miliaran guys. Asap sama kopi segelas ya. Iya. Iya, menurutmu enak mana itu sama yang GT? Menurut saya enak yang GT ya. Kalau ini kan gimana ya? Rokoknya juga teksturnya terlalu empuk. Dia enggak padat. Kalau kita kan padat. Terus rasanya ini ada sedikit rasa yang itu kosong maksudnya, itu masuk rasa kertas itu ya. Masuk Itu kosong, maksudnya dia tuh ketika kita menyedot asalnya masuk itu nggak ada rasanya, seperti kita nyedot angin biasa gitu. Nah itu kosong, nggak ada rasanya, ada sedikit ini mungkin karena teksturnya juga yang itu empuk, jadi di sini tuh banyak rongga angin, akhirnya rasanya jadi hambar. Dan apa yang unik guys, nggak ada mereknya. Oh ada tapi nggak kelihatan seperti kertas biasa. Nggak unik nih. Kalau ini guys hampir sama kayak Surya, hampir sama loh. Saya nggak bilang kalau sama, lebih keras ini, lebih berat ini, terus panasnya juga lebih panas ini karena dia langsungan begini, nggak ada filternya. Terus bagian yang sini ini banyak yang kosong, mepet ini bagian yang sini. Terus lama habis, memang rasanya itu khas rokok gudang garam. Ini bahasanya orang dulu itu kalau manggilnya rokok kelobot ya, rokok kelobot. Enak kok, tapi panas, terus getar ya, karena panas itulah bikin getar itu rasa apa ya, getar itu rasa apa bahasa Indonesia? Tembakau. Getar, rasa tembakau. Rasa apa ya, getarnya pakai getar, rasanya itu agak getar ya pokoknya, kayak nguntut apa, kayak ngomot tawon ya, kayak apa tuh, ngomot apa ya, kalau kalian pernah makan roti terus di dalamnya ada semutnya kegigit itu rasanya gitu. Agak getar. Tapi ada cerita guys, nanti jadi kita pas di dunia tuh nikmatilah rokok. Soalnya kalau di surga tuh nggak ada api, jadi kita nggak bisa ngerokok. masa Apinya kan di neraka, jadi kalau kita mau ngerokok harus mampir ke neraka dulu untuk nyumput rokok. Bahaya guys kalau kita mampir di neraka terus akhirnya kita terpeleset gitu guys. Mending kita nggak rokok di dunia aja. Kira maksudnya jero. Kan banyak tuh di neraka kan ada tangannya minta tolong, nanti kita kira malah kacau guys. Ya kalau kita di surga. Kalau di neraka malah ngerokok dengan puas ya. Apa yang nggak ada nikmat rokok di sana kan? Nggak ada. Ya paling sembur rokok ya daging ngombe sedoti. Mulai asap daging. Ya guys, kita nggak usah terlalu panik dengan corona guys. Kita buat jangan aja, tapi tetap stay at home. Tetap di rumah, kita menjaga. Cuci tangan nggak? Cuci tangan juga, terus Cara jaga kebersihan. Cuci tangan itu kalau menurut beberapa literasi yang saya baca dari internet itu kita lebih baik itu cuci nggak pakai air biasa, terus pakai sabun aja, itu sudah cukup. Nggak usah perlu dengan hand sanitizer, alkohol ya, yang itu kan mengandung banyak alkohol itu nantinya akan mematikan bakteri jahat dan juga bakteri baik. Jadi kita kan di sini ada bakteri
buruk dan bakteri baik. Bakteri baik itu salah satu manfaatnya adalah memerangi itu bakteri-bakteri yang datang dari luar yang jahat itu. Nah kalau kita pakai alkohol nanti bakterinya mati semua. Jadi pakai sabun aja. Yang kalau sabun itu cuma mematikan bakteri yang baik. Pakai sabun terus pakai. Maksudnya sabun mematikan bakteri yang jahat. Jadi ya jahat mas ya. Yang jahat. Gitu. Bakteri yang jahat aja. Saya dengar kemarin dari perbincangan dari itu Pak Gubernur Jakarta itu Pak Anies itu di acaranya Deddy Corbuzier itu kan di YouTube. Saya lihat itu beliau juga nyaranin untuk cuci tangannya itu pakai sabun aja. Karena memang struktur dari virus corona itu sendiri dia di luarnya itu kayak semacam kaki-kakinya atau plasmanya itu yang di luar itu dia bisa rusak gara-gara deterjen gitu. Jadi untuk apa berlebihan terus panik borongin hand sanitizer ya kan, borongin juga masker dan lain sebagainya kan, akhirnya kasihan orang-orang yang harga masker jadi melonjak, orang-orang yang nggak punya duit padahal mereka butuh mau beli masker kan nggak mampu akhirnya. Sekarang dulu masker itu satu box itu harganya cuma 25.000, hari ini masa sampai 300.000 satu box kan, kasihan mereka ya. Yang untuk beli beras saja kadang-kadang mikir ya. Iya, biar yang pakai masker tuh yang apa guys, yang itulah yang tenaga kesehatan itu, tenaga kesehatan. Terus yang pertama, yang kedua orang yang merasa dirinya kurang sehat itu pakai masker. Terus yang sehat juga pakai masker nggak apa-apa pas itu interaksi dengan orang lain, tapi ya jangan terus borongin masker begitu, saking paniknya borongin masker. Sebenarnya masker juga nggak terlalu ini sih menurut saya, nggak terlalu signifikan pengaruhnya gitu. Karena masker itu kalau dipakai itu bawahnya sini kan masih ada yang longgar-longgar ya kan. Iya, kalau penceratan itu kan tetap masuk ke sini. Apalagi kalau masker itu yang misalnya dari kain biasa gitu itu kan di atasnya nggak ada kawatnya. Kalau masker kesehatan tuh di sini ada kawatnya guys, bisa ditekuk gini seret, jadi sini tertutup sama kawat. Tapi sini kan nggak tertutup mas. Sini nggak tertutup, tapi ya masih agak gerung-gerung gitu. Kalau menurut saya sih ya paling aman itu masker yang kayak penjinak bom itu loh. Ini gitu. Iya. Saya ditutup apa yang ini lah, corongnya loro itu. Nah, yang kayak Nazi. Film Nazi. Tentara khusus itu. Masker. Itu paling aman kalau itu. Itu dulu ya guys ya untuk pertemuan kali ini, review kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Muksin, ini Mas Abdul Manan guys. Adik saya, tapi tetap lebih ganteng saya guys. Mohon maaf ya guys kalau ada salah kata, salah ucap, dan apa tuh di sini kita sekedar apa tuh sharing dan cari hiburan, nggak ada apa itu membela salah satu merek rokok dan menjelekan salah satu merek rokok, nggak ada sama sekali. Kita hanya cari hiburan aja dan semoga kalian juga terhibur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.